karena kemauan orang tua Kemauan orang tua ya. mengerjakan orang lain. Yang butuh lamaran 32 sudah mempunyai kos-kosan, sudah mempunyai mobil. Pasangan gimana? Ini tidak punya talenta apa-apa, tidak punya skill. Oke, selamat malam dan selamat datang di podcast kami yang penuh inspirasi, di mana kita akan membahas perjalanan hidup yang menarik dari sosok pengusaha muda kita malam hari ini. Telah bersama kita Kakak Wempi. Selamat malam Kakak. Malam-malam. Oke, Kakak Wempi merupakan seorang pengusaha muda ini teman-teman. Sangat menarik yang akan kita bahas. Oke, Kakak mungkin bisa dijelaskan sedikit perjalanan hidup Kakak sehingga Kakak bisa sukses di usia muda ini. Baik, jadi masuk dalam dunia usaha itu karena masalah faktor. Jadi dulu kuliah di kampus yang sempat bermasalah Terus mana tuh? di PGRI. Oh iya, Jadi PGRI. tahun 2014 itu potong setelah mau wisuda ada terjadi konflik internal kampus, kondisi kepemimpinan. Setelah itu melamar kerja, pernah ikut SM3T saat itu. Dari sempat ikut itu, tapi tidak lolos verifikasi. Sempat juga pergi mengajar di Papua, ikut program Indonesia Cerdas. Pernah digaji selama 1 tahun. Setelah itu pulang, tidak mau lagi. Jadi karyawan. Jadi karyawan. Iya. Saat itu Kakak pas selesai S1-nya ya. Ya. Kami dengar-dengar cerita Kakak nih pernah melanjutkan untuk studi S2. Ya. Setelah pulang dari Papua itu kenapa cerita sampai bisa ke Papua jadi guru di Papua? Karena memang waktu itu kuliah guru. Ya guru. Oke. Kuliah guru juga bukan karena kemauan, tapi karena kemauan orang tua. Kemauan orang tua ya sekarang. Nah, Orang tua banyak kesakitan sudah itu gitu ya. dipikir bahwa jadi guru cepat dapat kerja. Iya. Tapi setelah jalani, ini kayaknya bukan bakat dan minat ini. Pulang lanjut S2 hanya mau menutupi ijazah S1. Bahwa supaya orang jangan bicara bahwa saya ini ijazah palsu. Nah, setelah itu sambil kuliah berjalan, sambil rintis usaha juga, saya sampai sempat ujian hasil. Sampai tesis. Tidak, ujian hasil kan habis proposal, hasil baru tesis. Jadi sempat ujian hasil, ada kendala juga ekonomi karena usaha juga baru rintis. Terpaksa saya harus berpikir kalau lanjut kuliah dapat ijazah, belum tentu saya dapat hasil. Daripada saya rintis ini usaha, yang penting ilmu saya sudah dapat. Jadi saya jadi orang usaha juga, jadi seorang pengusaha yang berintelektual gitu. Setelah S1 habis, lanjut S2 tidak sampai selesai karena Iya. kendala ekonomi. Memang kendala ekonomi itu ya saya juga pernah alami, mungkin teman-teman pernah alami ya itu. Pernah. Ya. Kami sempat juga mendengar cerita bahwa kakak ini punya kos-kosan ya. Dari cerita bangun kos-kosan itu bagaimana? Itu Mulai dari uang atau bagaimana proses pembangunannya, kendalanya atau yang lain, bisa ceritakan sedikit Kak? Jadi waktu itu bang kos-kosan, karena saya ada satu usaha yang sudah dirintis, itu mulai dari usaha dan sudah ada 2 unit. Jadi pikir ambil uang bank lah untuk coba rintis usaha kos-kosan. Jadi bang kos itu hampir 2 tahun karena pikir kalau usaha dampruk ya minimal waktunya itu kan bisa sampai 10 tahun. Pasti dia akan susutan. Lebih berpikir usaha yang walau hasilnya sedikit tapi bisa berjangka panjang. Sangat menarik satu pertanyaan yang saya pernah ketemu dari kakak nih, yang saya dengar cerita nih, bahwa kakak sempat mengikuti seleksi CPNS tapi tidak mengikuti, bahwa bilang di orang tua mengikuti. Ini Iya. cukup menarik untuk kita bahas pada malam ini. Coba diceritakan sedikit kakak. Jadi kan orang tua itu kan punya pemikiran sudah capek, sudah keluaran biaya, harus berpikir jadi orang. Oh, iya. Nah, dan berpikir jadi orang. Nah, jadi orang kalau
kalangan kita yang masih tinggal di desa. Kita mau kerja di perusahaan bonafit seperti apapun, kalau belum jadi PNS dikategorikan belum jadi orang. Jadi orang tua punya kerinduan itu supaya bisa sama dengan orang-orang sekitar harus jadi PNS. Jadi waktu itu saya pergi ikut PNS, sempat ambil formulir pendaftaran CPNS waktu itu. Sudah daftar, sudah dapat formulir, saya pulang tunjukin orang tua, ini saya sudah habis daftar ini. Tapi waktu seleksi saya tidak pergi. Saya bilang, oh saya gagal karena saya tidak tahu isi itu soal-soal, jadi saya tidak lulus. Soal CPNS juga ya cukup sulit kalau kita bahas soal Tapi CPNS. sebenarnya saya tidak pergi, tidak ikut. Tapi yang penting menyenangkan hati orang tua saja. Menyenangkan hati orang tua. Tapi coba menurut teman-teman yang di belakang bisa mau dengar, apakah ini termasuk membohongi orang tua atau tidak? Ini bagaimana ya? Cukup menarik ya pembahasan kita malam ini. Seorang pengusaha muda, kakak kira-kira usia berapa sekarang? 32. 32 sudah mempunyai kos-kosan, sudah mempunyai mobil. Pasangan gimana? Sementara proses. Sementara proses. Yang jomblo-jomblo aman. Oke, sementara proses. Baik, kira-kira apa sih suka dukanya kakak dalam perjalanan hidup kakak hingga sukses sampai sekarang? Artinya mau jadi seorang wirausaha itu dari tekad. Tekad itu paling penting. Karena kita ini kan berpikir bahwa kita tidak punya pesangon, kita tidak punya pensiun. Ini sudah jalan hidup yang kita ambil, ya harus mulai dengan tekad. Harus jadi orang yang bisa tahan banting. Ini juga pelajaran buat kami juga, apalagi mahasiswa baru semester 4 yang besoknya akan bekerja, lihat pengangguran, I don't know gitu. Semua kembali kepada kami mahasiswa sendiri. Dan mungkin apa sih pengalaman kakak yang sangat krusial yang kakak alami sehingga kakak bisa menjadi seorang yang sukses, pengalaman yang sangat krusial yang mungkin kakak masih ingat sampai sekarang. Kalau pengalaman itu semenjak orang tua meninggal, orang tua meninggal, berpikir ini harus jual mobil ini karena terlilit hutang bank, harus jual mobil ini. Tapi karena faktor punya kemampuan komunikasi, bertemu orang-orang yang bisa nopang, dan pada akhirnya bisa berjalan. Jadi pada intinya bahwa saya ini tidak punya talenta apa-apa, tidak punya skill. Tidak punya skill tapi sukses itu sangat luar biasa. Saya tidak punya skill, tapi punya kemampuan untuk bisa membangun relasi, meyakinkan orang lain, itu paling penting. Kira-kira visi misi kakak ke depannya tuh apa? Mungkin ada visi misi lain setelah membangun bisnis, kos-kosan, pengangkutan mobil. Apa visi misi kakak yang lain mungkin ke depannya? Bisa mempekerjakan orang lain. Yang butuh lamaran kerja silakan merapat. Oke, mungkin terakhir ya ini satu pesan kakak buat kami mahasiswa dan teman-teman yang di luar sana yang pengangguran dan sedang merintis karirnya sekarang. Jadi kalau pesan saya, kuliah jangan orientasi untuk mencari kerja. Nanti yang ada bisa frustasi. Karena persaingan yang pertama, yang kedua, lapangan kerja ini kan terbatas. Jadi sebaiknya mulai membangun potensi diri sudah. Apa yang kita punya dalam kita punya potensi diri. Mungkin kan setiap potong ini kan punya potensi masing-masing, tapi kan kita tidak gali dan kita sudah pernah tahu apa kita punya potensi. Dari situ mulai gali potensi, kira-kira dari ilmu yang kita dapat ini apa yang harus kita buat. Dan kalau mau peluang bisnis tarik itu sebenarnya banyak, tapi tidak semua orang punya kemampuan kan. Memang kita berbicara mengenai kemauan kita ini kadang kita tidak tahu apa kita punya talenta. Ya. Kadang kita kuliah di jurusan ini, bakat kita lain. Iya, benar. Oke teman-teman, terima kasih buat Kakak Wempi yang Terima kasih juga telah bersedia menjadi narasumber kami yang kisah hidupnya sangat inspiratif teman-teman. Saya harap podcast kita pada malam hari ini dapat menjadi inspirasi bagi pendengar setia kami dan teman-teman semua. Ingat, keberhasilan harus dikejar, bukan menunggu. Anda harus berani mengejar mimpi Anda.
Dan saya harap tetaplah berani dan tetaplah bermimpi dan teruslah meraih mimpi-mimpi Anda. Sekian dan terima kasih dan selamat malam.